Selamat siang teman-teman. Nah, ini nih adalah hari Lebaran. Mohon maaf dulu lah, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Buat semuanya, selamat Lebaran, selamat liburan tapi di rumah aja karena kita nggak boleh kemana-mana ya. Ya, mohon maaf lahir dan mohon batin. maaf lahir dan batin. Ini pas banget ini momennya dengan kita buat podcast. Bener. Dengan suasana Lebaran saat ini karena memang kita mau ngebahas masalah perbedaan budaya Lebaran antara Indonesia di lingkungan Indonesia dan lingkungan luar negeri gitu loh khususnya. Aduh, belibet. Gitu. Ini gara-gara kebanyakan makan nastar nih gue nih. Nastar yang jadi kena ya. Iya. Gimana, cuy, Lebaran lo? Alhamdulillah lancar. Nah, sebelum kita cerita compare dengan negara luar nih, kita mungkin cerita dulu nih pandemik ini, suasana Lebaran di tempat kita seperti apa? Iya sih, soalnya berbeda banget ya. Iya, pasti. Daripada Lebaran sebelumnya. Udah 2 tahun loh gue. Seperti ini. Nggak mudik. Berarti dalam Lebaran yang tahun kemarin sama yang sekarang itu nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan, gue udah 2 tahun nggak mudik soalnya. Oke, sama. Kan nggak boleh juga coy. Ya, gitu. Kita mengikuti anjuran pemerintah ya teman-teman ya. Nah, tapi kita cerita dulu bagaimana Lebaran suasana di tempat kita. Gitu. Kalau di sini di Pekanbaru nih, karena memang anjuran pemerintah kan nggak boleh mudik. Terus yang kedua juga sholat Id itu dibatasi. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Tadi gue lihat sih kebanyakan yang di kota-kota itu nggak ada. Oh, bukan dalam artian dibatasin jumlah orang, tapi maksudnya dibatasin masjidnya menyelenggarakan. Iya sih. Jadi kalau masjid di dekat rumahku itu karena di pusat kota itu nggak boleh. Jadi aku ngertinya seluruh Pekanbaru dulu itu nggak boleh waktu pengumumannya. Aku ngertinya ternyata yang di pinggiran kota itu ternyata masih menjalankan. Iya, masih menjalankan. Sebenarnya kan lebih afdolnya itu teman-teman ya menjalankan itu secara bareng-bareng ya gitu pada sendiri dan juga gue kan telepon ini nih saudara yang di Jakarta. Di Jakarta pun yang untuk masjid kayak Istiqlal itu tidak, tetapi kalau masjid dekat-dekat rumah itu tetap cuy. Enak banget itu ya. Ya tapi tetap juga mengikuti protokol kesehatan ya, seperti jaraknya gitu ya teman-teman ya. Terus gitu. Ini nih, lu udah habis sholat gitu kan tadi kemana aja lo? Ya kita silaturahim memang dibatasin banget ya dengan orang yang terdekat, berhubung kita tidak mudik nih guys ya, jadi kita ya punyalah orang tua angkat dimanapun kita berada ya, kita berkunjung ke orang tua angkat kita, saudara-saudara, teman-teman ya kan? Ya bener gitu. Iya bener. Tapi memang ya kita ya appointment dulu lah, bikin janji apakah memang berada di tempat atau tidak kan. Nanti daripada nanti capek-capek jauh-jauh rupanya ada di tempat tapi di rumah masak cuy. Karena kan nggak boleh saling berkunjung kan. Takutnya seperti itu. Iya. Aku nggak masak loh kayak gitu kan. Itulah mentah-mentah lo. Lalu gimana? Gue sih tadi ke rumah ini gue ya, bude gue kebetulan rumahnya di dekat sini, terus tante gue juga sebelah rumah gue cuy. Oh iya. Gue nggak masak, jadi tadi makannya di tempat tante gue. Makanya lo bilang tadi ditelepon dulu, gue nggak buat apa-apa. Kalau di rumah tante gue mah kan tinggal cicik-cicik datang, nggak masak, gue buka sendiri di belakang. Iya sih. Ya elunya maksudnya, kalau orang mau kunjung ke rumah lo? Oh, gue tutup. Gue nggak masak. Maaf teman-teman, hari ini saya close door. Bukan open house ya. Close house. Iya. Soalnya kan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kan memang nggak boleh mudik, cuy. Iya, jadi kita memang masih di kota aja ya. Iya, di kota aja. Tapi emang tadi jalanan sepi sih, guys. Mungkin di kota kalian gimana nih, ceritain coba. Iya, coba ceritain di bawah. Iya, benar-benar. Terus kalau lu masak nggak sih? Gue selalunya masak. Walaupun lu sendiri mudik nggak mudik walaupun nggak mudik, walaupun gue berlebaran dimanapun gue berada, gue tetap buat namanya tradisi lebaran. Tradisi lebaran yang gue jalanin itu wajib adanya ketupat cuy. Iya. Ribet nggak hidup gue sih? Nggak juga sih, itu kan memang kewajiban cuy, daripada lu beli. Ya beli bisa sebetulnya tapi... Iya, maksud gua tuh kan daripada lu beli lebih baik lu, kan kita nggak boleh mudik nih. Bener. Di rumah aja nganyam sendiri. Bener. Gitu. Nah, alhamdulillahnya gue kok ingat terus gitu loh cuy, nganyam ketupat yang tradisional yang daun itu guys ya, itu nggak ngerti diajarin orang tua sampai sekarang, walaupun buatnya sekali setahun masih ingat. Gue dulu terakhir buat zaman SMA apa SMP gitu. Lo masih ingat kan? Enggak sih gue. Jadi mungkin bisa di recall lagi ya, dikit-dikit ya, belajar lagi gitu. Tapi kalau gue nggak heran,
gue bisa terus, jadi sebegitu tiap tahun walaupun gue berhari raya bukan di Indonesia pun gue tetap bikin, cari gitu. daun kelapa gitu. Gue dengar tadi bukan di Indonesia, lu pernah di luar negeri hari raya? Untuk lebarannya pernah. Iya, maksudnya sebelum-sebelumnya di Singapura kebetulan ada keluarga, dan di sana kan kita tahu Muslim minoritas, ya kan, berarti mau nggak mau kita provide sendiri gitu. Tapi juga gini ya guys ya, kalau untuk Singapura masih wilayah Melayunya banyak. Tetap ada yang jual anyaman ketupat, tetap ada. Oh, ada. Nah, cuma challenge-nya bagi gue kan buat sendiri, cuy. Iya, benar-benar. Loh, emang di Singapura itu tuh masih ada budaya ketupat? Setahu gue tuh kan ketupat itu budayanya Indonesia. Oh, enggak sih. Kalau untuk ketupat itu kayaknya Nusantara, cuy. Nusantara ya. Mungkin dari Patani ya, Thailand Selatan itu sampai ke Filipina yang selatan itu juga masih ada budaya ketupat. Oh, gitu. Gue baru tahu. Setahu gue sih gitu, begitu. Tapi gue tahu sih, soalnya kan kalau yang di ini ya konten-konten orang-orang luar itu gue nggak pernah ngeliat pas mereka ngerayain itu nggak ada ketupat gitu. Jadi gue mikirnya itu ketupat memang di Indonesia aja. Indonesia, iya ya? Bener, soalnya kan setiap lebaran nanti orang ngirim ucapan itu ada gambar ketupatnya. Iya. Nah, awalnya gue juga mikir gitu, cuy. Jadi ketika gue berlebaran di sana, pergi ke pasar Gelang namanya di Singapura itu, wah, itu jualan daun ketupat yang belum dianyam sama yang dianyam udah ada. Oh, gue gitu. Kaget juga. Sama kayak Indonesia dong ya? Bener sama, bener sama. Jadi mereka ada masih yang yang menyukai yang cara-cara tradisional. Tapi yang nggak ada di Indonesia itu ketupat instan. Itu dalam plastik udah ada berasnya, tinggal celup. Ada, gue pernah lihat. Pernah lihat di Indonesia? Jadi kecil-kecil gitu bungkusannya. Kecil-kecil, bener. Nah, terus ada jualnya, ada tuh. Tinggal celup. Tinggal celup doang. Gue nggak pernah lihat. Yang kemasan gitu sih. Udah kemasan. Udah ada, coy. Oh, nggak pernah lihat. Karena mungkin gue nggak butuh kali ya, jadi gue nggak nyari ya. Karena lu tuh buat sendiri. Buat sendiri, makanya nggak pernah mau cari-cari gitu. Jadi ini lu tadi cerita tentang pengalaman lebaran di negara luar. Ada bedanya nggak sih? Kalau lebaran di negara luar itu karena mereka minoritas, jadi hari liburnya memang 1 hari. Di hari lebaran itu aja. Gitu ya? Nah, tidak ada libur bersama gitu. Di Indonesia kan banyak tuh, dari Senin sampai Senin lagi seminggu, coy. Nah, jadi cara mereka silaturahim bagaimana? Ini teman-teman unik, tapi unik kalau menurut gue tuh ada asiknya juga. Selama Syawal kan 30 hari, itu mereka itu dikatakan berlebaran. Jadi weekend, Sabtu Minggu kalau mereka nggak kerja, mereka itu pakai baju Melayu itu pergi silaturahim. Nah, terus setiap distrik itu kan misalnya Paya Lebar namanya Geylang, atau daerah mana-mana itu punya community center. Community center itu kan dipakai semua etnis. Nah, pada saat Sabtu Minggu itu kadang mereka bikin acara, undang artis. Gitu. Kadang artis Indonesia pun juga ada, artis-artis dari Malaysia juga, artis mereka juga ada gitu. Jadi mereka tiap community center itu mereka bikin kayak silaturahmi bersama gitu. Apa ya kalau kita acara besar, gelar besarnya ya silaturahim. Apa ya? Halal bihalal. Oh iya, sampai lupa halal bihalal. Halal bihalal per distrik gitu, per distrik. Nah, tapi kalau sekarang sekarang nih. Ya, kita sekarang nih, karena kan corona itu di Singapura tuh ketat banget, cuy. Nah, iya. Nggak kayak Indonesia. Kemarin juga ada ceritanya satu orang India masuk ya, itu udah gempar banget. Nah, untuk yang sekarang, gue pagi tadi langsung teleponan sama saudara yang di sana. Tahu apa? Apa nih? Gila, gue pikir ini adalah peraturan yang terketat yang pernah gue dengar. Untuk sholat Id, teman-teman, itu harus registrasi kayak kita pesan tiket online. Iya kah? Gue nggak nyangka gitu. Nah, sholat Idnya ada 3 shift. Dibagi 3, tapi maksudnya masih senggangan di bawah ini ya, di bawah jam 12 gitu kan ya. Gue lupa jamnya berapa, 7 sampai berapa gitu. Ada 3 berturut-turut. Dan itu pengurangan 30%. Misalnya kapasitas masjid itu 1000 pada saat sholat Id. Itu cuma 300 doang. 70 dong kalau gitu mah pengurangannya. 70%, 30% yang diambil gitu maksudnya. Nah, jadi untuk buat yang 30% itu regis dulu. Ya Allah, susah banget. Susah banget. Jadi keluarga abang gue itu cuma 1 yang bisa. Dari berapa orang? Dari mereka di rumah itu berlima. Berlima. Berenam. Berarti cuma 1 orang. 1 orang yang ya lolos. Allah, memang ngeri ya. Nah itu, jadi
ya at least mereka buat tindakan ya, tindakan bagaimana sholat idnya tetap ada walaupun representatif dari keluarga gitu kan, tapi ya itu diatur banget, ada nilai serunya juga sih ya. Iya sih. Maksudnya keren juga, maksudnya negara ngaturnya sampai iya benar, sebenarnya sih iya. itu bagus sih, walaupun kita rada sedih ya, itu tuh bagus karena memang Singapura itu benar-benar menjaga protokol kesehatan. Iya, jadi dalam artian mereka juga tidak mengignore adanya sholat Id ini, bukan 100%. Ya walaupun mungkin teman-teman yang pernah ke Singapura mungkin heran, kok nggak pernah dengar suara azan sih? Iya kan? Iya, gue juga pernah ke Singapura cuma nggak pernah dengar suara azan. Se-Singapura itu yang understanding gue, yang gue tahu ini cuma satu masjid yang mengumandangkan azan mic-nya sampai keluar. Iya kah? Ya, itu yang ada di Arab Lane itu. Di Haji Lane. Sultan. Haji Lane kan? Dekat Haji Lane. Haji Lane itu. Jadi itu karena tahu nggak kenapa itu dianggap daerah heritage budaya. Jadi mempertahankan di sana kan daerah budaya Melayu Islam. Jadi satu masjid itu, dan masjidnya pun masjid bersejarah. Nah, itu yang satu-satunya masjid yang boleh suara azannya keluar. Ya Allah. Yang lainnya hanya di dalam saja. Gitu. Gue kan waktu dulu masih kerja dulu ya, meeting, kebetulan jatuh di hari Jumat. Di hari Jumat memang kadang kita kagok nih. Udah, kalau biasa kita dengar azan sekali, azan yang kedua gitu kan, udah kita telat apa enggak nih gitu kan. Nah, tapi enggak sama sekali, kita patokan harus lihat jam. Enggak sama sekali dengar azannya. Tuh. Iya, memang agak susah sih ya. Ya itu minoritas ya. Tuh. Nah, terus selanjutnya silaturahimnya. Silaturahimnya gimana nih? Juga. Dan ini sangat-sangat mengejutkan dan high teknologi banget. Gimana setiap rumah itu teman-teman dibatasin cuma 5 orang yang berkunjung. Jadi kalau misalnya lu duluan ini kan ke rumah saudara lu gitu kan, udah 5 orang plus, terus tiba-tiba datang gimana? Maksudnya gue serombongan 5 orang. Iya, maksudnya udah pas lah lu masuk duluan. Udah, gak ada kuota. Jadi nggak boleh lagi? Nggak ada boleh lagi. Maksudnya itu 5 orang tuh diatur dalam setiap jam atau kayak gimana? Ya, one day 5 orang. Ya Allah. Nah, jadi ada durasi dari tanggal 8 sampai tanggal berapa tadi gue lupa. Gitu. Itu kunjungan untuk berhari raya itu tiap hari 5 orang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya satu keluarga, untuk kita menghormatin keluarga yang mau kita kunjungi, mending ininya aja, perwakilannya aja. Iya, karena kalau misalnya kita serumah udah 5 orang, udah lebih, ya kan? Udah ada masuk kota. Iya. Nah, jadi kita caranya bikin appointment. Misalnya gue mau ngunjungi rumah lu tuh. Lu ini nggak di rumah nggak gitu kan? Iya. Nah, tapi gue udah 3 orang nih. Berarti gue ada 2 orang lagi. Gitu. Saking ketatnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya begitu kita nggak bikin appointment, kita datang aja ujuk-ujuk nih. Terus ternyata lagi ada tamunya dia, kita nggak bisa masuk. Ya nggak bisa masuk. Iya. Kan lagi ada orang. Iya, udah habis kuotanya kan? Nggak lagi ada orang. Iya, maksudnya kedua juga udah habis kuotanya. Jadi gimana tuh? Balik lagi? Ya iya, nggak boleh karena gini. Kamu ini nggak, tahu nggak berapa penaltinya? Berapa dendanya? Kalau kita ngelanggar 10.000. 10.000 Singapura berarti sekitar 10.500.000-an ya? Nah, itu dia. Ya ampun, sekali melanggar tuh ya. Sekali melanggar, dan kalau di sana melanggar dan memang ketangkep, kedapetan yang benar-benar dieksekusi ini kesalahannya gitu kan. Kalau nggak mampu bayar ya berarti penjara. Bukan 10 juta sih coy, tapi 100 juta, 100 juta lebih. Ya Allah. Kurs sekarang berapa ya, gue nggak ngeliat. 10.500. 10.500 kali aja 10.000. Iya, pokoknya 150 juta. Ih, buset kan? Gila. Jadi mendingan di penjara, cuy. Daripada duit segitu. Gitu. Iyalah menurut lu. Itu dia. Itu memang sebenarnya bagus, seperti yang gue bilang tadi, itu tuh bagus banget. Cuman Singapura tuh memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Benar. Ya, jadi, itu semua juga untuk kebaikan masyarakatnya. Benar-benar. Memang di Indonesia susah banget sih kayak gitu tuh. Kita sudah menerapkan seperti itu, ada denda nggak? Yang dulu ingat nggak sih di Pekanbaru tuh yang nggak pakai masker 250.000 aja masih banyak yang nggak bisa ngejalanin kan kita peraturan, maksudnya peraturan yang terkait sama denda nggak bisa jalan. Jadi agak susah. Jadi ada bagusnya sih kota penalti itu, saya bilang kota fine gitu ya, fine city. Benar. Kota yang sangat maju memang seperti itu. Iya, jadi memang taat aturan. Nah, gue penasaran banget nih. Kalau seandainya ada yang melanggar, gimana tuh? Nah, gini, pertama kali berarti cara deteksi dong, ya kan? Lah,
nggak usah lah, apa maksudnya, udah kan nggak tahu nih gitu kan. Ternyata jangan salah teman-teman, di Singapura itu tuh kota CCTV. Iya benar. Dan CCTV-nya berteknologi tinggi yang mendeteksi face. Gitu, gila kan, mendeteksi face gitu. Jadi mobilitas kita, nah ini juga mobilitas kita berarti frekuensinya udah terrecord. Iya, lu kenapa lu bisa dipanggil di eksekusi, berarti lu kemana aja nih, frekuensinya kok tinggi nih selama pandemic during this time gitu kan, ada hari berapa hari dari tanggal 8 sampai tanggal sekian itu kemana aja kok ke detect nih di mana-mana titik gitu. Saking canggihnya. Cuy, ya nah apalagi kalau bertamu nanti tuan rumah kena kan. Iya. Gitu gue sempat candain saudara, bang, lo kalau misalnya mau aman nih, lo pasang lampu di depan pintu warna merah sama warna hijau gitu. Warna itu apa dia bilang gitu, warna merah itu berarti lagi ada tamu atau lo udah over kota gitu. Sama kayak parkiran dong ya. Lampu merah, iya. Enggak sama kayak parkiran di mall kan begitu tuh. Kalau kosong dia warna hijau. Kalau misalnya ada warna merah. Jadi dari itu tuh udah ketahuan. Iya, dia ketahuan ya. Ntar kalau misalnya hijau berarti masih ada kota, atau nggak ada lagi ada tamu gitu kan. Bener, canggih banget. Ya buat candaan aja ya. Gitu. Canggih banget sih sebenarnya. Ya canggih. Jadi memang mereka setiap orang yang sudah wajib militer itu mereka kan punya akun citizennya itu kan. Jadi punya akun, terdetek lah mereka kemana-mana. Coba Indonesia dibuat kayak gitu ya. Yang gue iniin penerapan ininya dulu sih. Penerapan masalah sanksi ya. Kalau misalnya kita tegas terhadap sanksi yang bikin, tapi sanksi yang masuk akal dong ya. Sanksi yang masuk akal, itu mungkin lambat laun bergerak nih kedisiplinan masyarakat. Itu kan buang sampah seperti yang kita bahas dulu. Bener. Gimana fine-nya gitu kan ya. Itu menarik sekali ya. Ya, tapi ya itu dia teman-teman, mereka memperhatikan itu sampai detail ya, karena memang untuk menekan sekali, jadi aktivitas perekonomian mereka tetap jalan gitu. Coba Indonesia begitu ya. Insyaallah ya teman-teman ya. Oke deh guys, sepertinya cuap-cuap kita ini sangat berfaedah sekali, karena juga jujur aku baru tahu ternyata Singapura tuh saking ketatnya sampai 5 orang aja dibatasin gitu ya. Awalnya 8 orang loh. 8 orang. Karena peningkatannya dari India turun jadi 5. Sebegitunya, maksudnya kalau udah dibatasi 10 aja kita pun udah kayak meregang gitu kan ya. Apalagi 5. Diturunin lagi gara-gara peningkatan. Di negara gitu. Lain loh peningkatan. Oke deh guys, ini talk show mendadak kita sebenarnya karena kita mau silaturahmi ke tempat teman. Tapi ya kita sempetin dulu soalnya Iqbal besok dia sudah mulai kerja. Wah. Jadi dia tamu yang keberapa ini? Tamu yang ke pertama. Sebenarnya masih ada 4 kota. Lu bukan tamu, lu masih ada 4 kota. Kali dibatasi. Iya bener. Gua batasin nanti di rumah, gua buat saran kayak lu deh. Iya. Kalau misalnya ada tamu warna merah. Warna merah gitu. Iya. Enggak terima tamu. Siap. Oke deh guys, aku harap supaya teman-teman bisa mengambil sisi baiknya dari obrolan kita ya. Renungkan lagi supaya corona ini cepat hilang. Yang paling penting kalian jaga kesehatan, ya kan? Ya, itu penting sekali. Nah, buat teman-teman yang punya cerita selama Lebaran hari ini, boleh di komentar. Jangan malu-malu, kita bakal berdiskusi. Dan tentunya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, dadah.